Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada hari ini kita bertemu lagi di ibadah doa persekutuan Oikumene Surakarta. Pada sore hari ini kita mau siapkan hati kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai, mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada sore hari ini kami mengucap syukur karena kasih setiamu dalam kehidupan kami. Bapak, pada sore ini kami mau datang di hadapanmu. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tanganmu. Kami mau mulai ibadah kami. Biarlah setiap pujian penyembahan kami menyenangkan hatimu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kau sangat nyata dalam kehidupan kami Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, haleluya. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu.
benar Tuhan, hari depan akan Kau berikan yang terbaik dalam hidup kami. Rancangan-Mu Tuhan selalu indah dalam kehidupan kami. Kami akan memuji nama-Mu, memuliakan, meninggikan nama-Mu. Yang siap memuji nama Tuhan sama-sama katakan amin. Sekali lagi saya sapa, shalom bagi kita semua. Kita akan memuji nama Tuhan. Saya undang untuk Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. Kita akan memuliakan nama Bapa. Kita sungguh bangga punya Allah yang seperti Tuhan. Amin. Amin. Kita mau bernyanyi bersama-sama. Haleluya. Ku rindu sabda
firman Tuhan. Bapa kami di surga yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang kekal. Kami bersyukur pada saat ini bahwa kami akan mendengarkan firman. Urapi kami semuanya. Berikan kepada kami pengertian agar kami bisa mengetahui, mengerti, memahami, bahkan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Nama Tuhan dipermuliakan dan kami diberkati. Kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nats kita pada saat ini kita ambil dari kitab Efesus pasal 2 ayat 4 sampai 6. Kitab Efesus pasal 2 ayat 4 sampai 6, demikian firman Tuhan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Pada saat ini kita akan mempelajari firman Allah tentang 4 hal kasih Allah bagi kita orang percaya. Kita akan belajar firman Allah pada saat ini tentang 4 hal kasih Allah bagi kita orang percaya. Yang pertama, kasih Allah bagi kita orang percaya yaitu Tuhan Yesus menghidupkan kita. Semua manusia di dalam dunia ini, baik orang kaya, baik orang yang miskin, baik orang cendekiawan, orang yang belum berpendidikan, yang tinggal di kota besar maupun di pedesaan, firman Allah mengatakan bahwa semua manusia di dalam dunia ini telah berdosa, yaitu dosa keturunan, dosa kutuk. Roh manusia itu sudah mati, gelap gulita, tidak dapat mengenal Allah secara benar. Manusia kehilangan pengenalan akan Allah. Manusia kehilangan kemuliaan Allah sehingga mengalami kesukaran untuk berkenalan, untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Tetapi firman Allah ini mengatakan kepada kita bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Tuhan Yesus menyerahkan dirinya mati di kayu salib. Darahnya Tuhan Yesus di kayu salib sudah menghapus semua dosa-dosa kita. Dosa keturunan, dosa kutuk, dosa apapun yang kita lakukan selama ini. Jikalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, jikalau kita bertobat dan menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus, maka darah Yesus Kristus menghapus dan menyucikan seluruh kehidupan kita. Itulah namanya kasih dan anugerah Allah bagi kita orang percaya. Sehingga ketika Tuhan Yesus sudah menghapus dosa kita, kemudian hati kita dikuduskan, roh kita disucikan, dan dipulihkan hubungan kita kembali kepada Allah, sehingga kita berkenan kepada Tuhan dan kita bisa berkomunikasi
berbicara antara orang percaya dengan Tuhan, Tuhan dengan kita, setiap saat, kapan saja, dimanapun kita berada, maka kita bisa berkomunikasi dengan Sang Pencipta ini. Inilah salah satu bukti kasih Allah kepada kita orang percaya. Kasih Allah yang kedua bagi kita orang percaya, yaitu Tuhan Yesus menyelamatkan kita ke surga. Semua manusia di dalam dunia ini telah kehilangan keselamatan akibat dosa. Ada banyak kepercayaan, ada banyak keyakinan, ada banyak sekte di dalam dunia ini. Tetapi tidak ada satupun yang sanggup memberikan jaminan dan kepastian bagi kita manusia di dalam dunia ini bahwa kita bisa dijamin masuk surga. Sama sekali tidak ada. Apapun namanya di dalam dunia ini, apapun namanya keyakinan, kepercayaan, faham dalam dunia ini, teori apapun, tidak memberikan kepada kita keselamatan, jaminan, kepastian untuk kita masuk ke dalam surga yang abadi. Tetapi firman Allah ini mengatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya mati di kayu salib, dia mati untuk menyelamatkan kita masuk ke dalam surga. Tuhan Yesus di dalam tubuhnya mati di kayu salib untuk mengampuni segala dosa-dosa kita. Saudara berkata, dosaku banyak, dosa itu menggunung, begitu banyak dosa aku lagi sampai saat ini. Datanglah, serahkan dirimu, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka Tuhan Yesus Kristus menghapus dosamu, mengampuni dosamu, bahkan menyelamatkan engkau, menjamin kita masuk, menyelamatkan kita ke dalam surga yang kekal. Inilah bukti bahwa kasih Allah, anugerah Allah berlimpah diberikan kepada kita manusia dalam dunia ini. Firman Allah mengatakan di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 15, supaya setiap orang yang percaya kepadanya memiliki hidup yang kekal. Jelas firman Allah mengatakan, orang yang menyerahkan diri percaya kepada Yesus mempunyai hidup yang kekal. Dan firman Allah mengatakan di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 9 bahwa Tuhan Yesuslah pintu masuk di dalam surga. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus membuka pintu surga, mempersilahkan kita masuk selamat ke dalam surga. Oleh sebab itu saudaraku, jikalau saudara ingin masuk surga, jikalau saudara ingin selamat, datanglah, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka Tuhan Yesus menyelamatkan engkau masuk ke dalam surga yang kekal. Itulah namanya anugerah, itulah namanya berkat, itulah namanya kasih Allah yang abadi bagi kita manusia di dalam dunia ini. Kasih Allah yang ketiga ialah Tuhan Yesus membangkitkan kita orang percaya. Bukankah ketika manusia jatuh ke dalam dosa, seluruh hidupnya mati, tubuh manusia itu mati, jiwanya mati, rohnya mati. Manusia itu secara utuh mati, tidak ada harapan, tidak ada masa depan. Manusia dari debu akan kembali kepada debu. Manusia yang berasal dari tanah kembali kepada tanah. Dan ingat saudaraku,
Saudara berkata, aku orang kaya. Puji Tuhan. Tetapi apakah kekayaan saudara bisa membangkitkan hidup saudara masuk surga? Saudara berkata, aku ilmuwan, penuh dengan ilmu pengetahuan. Bagus. Tetapi saya katakan, apakah ilmu pengetahuan saudara dapat menghidupkan tubuhmu yang sudah mati itu? Saudara berkata, segala-galanya aku punya harta, punya ilmu pengetahuan, segalanya aku punya. Tapi harta dan kekayaan adalah mati dan tidak bisa menghidupkan tubuhmu yang sudah mati. Tetapi saudaraku, firman Allah ini dengan tegas dan jelas mengatakan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus pada akhir zaman, kuasa Tuhan Yesus Kristus yang adalah Allah menghidupkan kembali tubuh kita yang sudah mati itu. Mungkin saudara berkata, orang tua saya sudah meninggal, kakek nenek saya sudah meninggal. Tetapi kalau mereka sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka di akhir zaman nanti, ketika Yesus datang di awan-awan, maka kuasa Tuhan Yesus Kristus membangkitkan tubuh orang yang percaya itu. Di mana dulunya tubuh kita ini adalah tubuh duniawi, kuasa Tuhan akan menghidupkan tubuh kita dari kuburan, diubah menjadi tubuh surgawi. Tubuh kita yang sekarang ini adalah tubuh yang fana. Ketika tubuh kita mati, dibangkitkan oleh Tuhan, sekaligus diubah menjadi tubuh yang abadi, tubuh yang kekal, tubuh surgawi, tubuh rohani. Saudaraku, Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang mengasihi saudara dan saya. Kita yang sudah menyerahkan diri kita, berkata percaya kepada Tuhan Yesus, berjanji setia sampai mati mengikut Yesus, jerih payahmu tidak sia-sia. Karena walaupun kita mati, ada pengharapan yang kita dapatkan melalui kasih Allah bagi kita dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus berjanji, walaupun kita sudah mati menjadi tanah atau debu, nanti di akhir zaman kuasa Yesus Kristus menghidupkan kita kembali dan kita dibangkitkan, dihidupkan kembali untuk masuk ke dalam surga yang kekal. Sekarang kita yang terakhir, kasih Allah yang terakhir yang keempat, yaitu Tuhan Yesus memberikan tempat bagi kita di surga. Luar biasa dahsyat kasih Allah ini. Firman Allah ini jelas, transparan, menjelaskan, mengatakan kepada kita bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kepada kita diberikan tempat di dalam surga. Tuhan Yesus memberikan tempat bagi kita di surga. Surgalah rumah kita, surgalah tempat kita yang kekal. Di surgalah kita nanti bersama-sama dengan Allah selama-lamanya. Inilah sukacita kita, inilah kebahagiaan kita, inilah menjadi berkat yang terbesar dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan saya, saudara mau masuk surga, saudara mau mendapatkan tempat yang layak, yang indah selama-lamanya di surga. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekarang datang kepada Yesus, serahkan dirimu kepada Yesus, percaya kepada Yesus, dan Yesus memberikan tempat bagimu di surga. Itulah berkat
yang luar biasa yang diberikan Tuhan Yesus bagi kita yang percaya kepadanya. Di dalam Yesus ada berkat yang luar biasa. Di dalam Yesus kita mendapatkan surga, menjadi warisan yang diberikan kepada kita. Dan saudara sadar bahwa rumah yang saudara tinggali sekarang, rumah yang saudara diami sekarang, sifatnya sementara, hidupmu sementara, rumah itu sementara. Tiba waktunya nanti Allah memanggil engkau. Kalau saudara percaya Yesus, saudara pindah dari rumah kita yang di dunia ini mendapatkan rumah yang baru, yaitu surga yang abadi. Pada saat ini kita belajar firman Tuhan tentang kasih Allah bagi orang percaya. Ada 4 kasih Allah yang diberikan kepada kita. Yang pertama, Tuhan Yesus menghidupkan kita, orang percaya. Walaupun kita mati, tapi kuasa Allah menghidupkan roh kita, sehingga roh kita bisa hidup, pulih, normal, berkomunikasi dengan Tuhan ketika kita hidup dalam dunia ini. Kasih Allah yang kedua, Tuhan Yesus menyelamatkan kita ke dalam surga. Saudara butuh keselamatan, ingin selamat masuk surga, percaya Yesus, saudara pasti masuk ke dalam surga. Sesuai firman Allah, Yesuslah juru selamat di dunia ini. Kasih Allah yang ketiga adalah Tuhan Yesus membangkitkan hidup kita. Walaupun kita mati, tubuh kita ini mati dikubur, tapi kuasa Allah di akhir zaman Tuhan Yesus akan datang menghidupkan kita. Yang terakhir, Tuhan Yesus memberikan tempat yang indah bagi kita di surga selama-lamanya. Datanglah kepada Yesus, hidupmu selamat masuk ke dalam surga. Amin. Mari kita berdoa menutup firman Tuhan ini. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu saat ini. Kami sungguh mengucap syukur, berterima kasih kepada Allah dalam Kristus Yesus, karena anugerah kasih-Mu, Engkau memberkati kami dan menyelamatkan kami ke surga, memberkati kami dalam dunia ini. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, persekutuan doa berikut menjadi surakat bersatu di dalam doa, yaitu menaikkan doa syafaat bagi bangsa dan negara kita. Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, sungguh kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah hidup kami senantiasa semakin berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, secara khusus kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, bagi para pemimpin kami, terkhusus Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para wali kota, para bupati, pak camat, bahkan sampai ke tingkat RT RW. Tuhan, berkati bangsa kami ini ya Tuhan, supaya bangsa kami ini kami bangun dengan bahu-membahu ya Tuhan, sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan, yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan kelemahan kami Tuhan, supaya bangsa kami ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang diberkati Tuhan, baik secara ekonomi maupun para pemimpin kami menjadi bangsa yang takut kepada-Mu ya Tuhan, dan melaksanakan perintah Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak Tuhan, terkhusus juga Tuhan Oikumene, Tuhan Engkau memberkati, mulai dari pengurus-pengurus Oikumene ya Tuhan, berkati, dan orang-orang yang memberkatinya Tuhan, berkatilah Tuhan dengan melimpah ruah. Demikian juga ya Tuhan, kota kami berdoa bagi kota Surakarta ini dan sekitarnya Tuhan. Berkati Surakarta ini, berkati bangsa kami ya Tuhan, supaya kami menjadi saksi yang hidup di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Biarlah bangsa kami mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, dan berikan kepada para pemimpin kami roh kebijaksanaan, TNI, Polri Tuhan, mereka saling bahu-membahu dalam membangun bangsa kami ini, sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang diberkati Tuhan dengan melimpah ruah dan dikenal semua bangsa di muka bumi ini. Khususnya pengurus Oikumene Tuhan, berkati semuanya Tuhan, dan Engkau beri kesehatan, panjang umur, dan berkati ekonominya Tuhan, sehingga melaluinya nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita pada saat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera dan sukacita mulai pada saat ini sampai pada hari Maranatha, ketika Yesus datang di awan-awan menjemput, membawa kita masuk ke dalam surga yang abadi. Kami bersyukur menutup ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, setiap Senin keempat kita ada ibadah oikumene di TATP, dan saya yakin dan percaya semua kita diberkati oleh Tuhan setiap Senin keempat. Kita beribadah persekutuan doa oikumene akan terus berjalan. Biarlah melalui ibadah oikumene ini kita terus mempermuliakan nama Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita.